Halo semua, ketemu lagi nih bersama aku. Sebelumnya kan aku membahas bab 3. Nah, sekarang aku membahas yang bab 4 dengan judul materi Konsep Manajemen Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar. Sebelum masuk ke materi, lebih baiknya aku perkenal diri dulu. Nama aku Esner Benarivo, biasa dipanggil Bena, dengan NPM A1J021038. Aku dari kelas 2 BPNF, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku akan menyelesaikan tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Oke, yang pertama itu aku akan membahas pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar juga dilakukan setiap tahunnya atau dalam sebagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Selanjutnya, yaitu ada kerangka manajemen sekolah dasar. Apa aja sih? Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, ada peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran sekolah. Yang ketiga, ada wewenang yang didelegasikan kepada sekolah. Dan yang keempat itu ada menyetujui prosedur dan pengaturan manajemen saat ketidakhadiran kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu yang C sekarang, dengan judul Ruang Lingkup Manajemen Sekolah Dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengorganisasian, pembuatan keputusan evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program lainnya. Selanjutnya itu ada D, sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik sekolah yang baik. Apa sih karakteristiknya? Di sini saya ada 9 bagian. Yang pertama itu ada kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi keberlanjutan kegiatan pendidikan. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, ada lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Dan yang terakhir yang ke-9 itu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Kenapa ya? Karena sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Baiklah, sekarang sudah masuk yang ke E, yaitu dengan materi fokus manajemen sekolah dasar. Nah, fokus manajemen sekolah dasar ini adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan pembahasan yang terakhir itu yang F, tentang penerapan. Penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi.
Yang kedua ada memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan dijalankan lebih menitikkan beratnya kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Serta yang keempat itu ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan keseriusan bahan ajar, dan yang kelima ada menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, baiklah, itulah penjelasan saya mengenai bab 4 dengan judul materi konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Kiranya penjelasan ini saya berguna untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.